kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Ini pertanyaan ini misalnya ya, yang kita sering alami mungkin sehari-hari. Kalau kita kemudian kesulitan ibadah nih, pelaksanaannya misalnya kita dalam situasi atau kondisi di acara tertentu atau situasi tertentu yang memungkinkan misalnya, aduh nih kayaknya waktu sholat bisa lewat nih kalau misalnya kita harus meninggalkan pekerjaan ini gitu. Itu boleh nggak Pak Kiai? Ya, baik. Maka kita mesti lihat secara utuh. Yang diperbolehkan rukhsah itu pertama sakit. Oke. Yang kedua musafir. Musafir. Nah, musafir ini juga dia boleh memendekkan sholat untuk mendapat rukhsah itu adalah masafatul qasri itu 87 km. Betul. Digenapkan menjadi 90 km. Boleh dijamak dan boleh dikosor, dipendekkan. Bahkan dalam syiddatul khauf, dalam kondisi yang sangat genting dalam suatu perang, kalau para pemirsa baca dalam Ibanatul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang rukhsah 2 rakaat bisa dipendekkan lagi menjadi 1 rakaat. Jadi zuhur sama rakaat, zuhur 1 rakaat, asar 1 rakaat. Itu menurut pendapat Imam Mazhab Sufyan Ats-Tsauri ya, dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam. Nah, bagaimana dengan orang bukan sakit, bukan safar? Apakah ada pintu rukhsah? Ada. Yang pertama al-matar, hujan. Bagi orang yang biasa sholatnya di masjid. Ya, jadi dia sudah biasa nih dari maghrib sama isya, zuhur sama asar sudah terbiasa begitu. Pada saat yang kalau dia sholat maghrib kemudian dia pulang, dia balik lagi, dia tidak akan cukup waktunya, apalagi hujan sampai dia basah. Syaratnya ketika dia mau mengucapkan salam maghrib ya, kita jelasnya. Salat maghrib, sholat fardhu maghrib, Allahu Akbar, hujan. Waktu kita mau ucapkan salam masih hujan syaratnya. Kemudian kita takbiratul ihram masih hujan, boleh itu digabung. Oke. Berarti hujan itu memang besar, hujan itu lama. Ya. Bukannya hujan rintik-rintik yang kita masih bisa lari-lari ya Pak Kiai? Iya, itu. Yang ketiga, menurut ulama itu minan nawadir, jadi hal-hal yang sifatnya jarang terjadi. Orang dokter yang mengoperasi pasien, nggak mungkin berhenti dia, maka dia boleh menjamak. Kalau di Indonesia ini nanti 2004 ini mukanya kepala KPPS mamanya. Lagi ngitung ya. KPPS karena dia nggak boleh meninggalkan, rawan untuk dicurangi mamanya, maka dia boleh dijamak. Termasuk pengantin. Nah, pengantin itu dia melakukan hal yang sifatnya lazimnya cuma 1 kali dalam kehidupan. Maka pengantin itu boleh ya menjamak sholatnya. Kalau dulu kan orang pengantin itu 3 hari 3 malam. Berubah jadi 2 malam. Kemudian jadi 1 hari 1 hari. Sekarang kan cuma 2 jam. Iya, karena gedung ya harus gantian. Mahal lagi bayarnya. Mahal lagi bayarnya Pak Kiai, repot. Nah, tetapi dia masih dapatkan rukhsah. Dia bisa ya. Ada pertanyaannya begini. Orang yang menyempurnakan secara sempurna dengan orang yang mengambil rukhsah bagusan mana? Gitulah. Sempurna. Nah, maka dalam hadis dikatakan innallaha yuhibbu an tu'ta ya rakhaisahu kama tuhibbu an tu'ta ya azaimahu. Allah mencintai orang-orang yang ibadah mengambil rukhsah sebagaimana Allah mencintai ibadahnya orang-orang yang tidak mengambil rukhsah. Tuh kan, Masya Allah. Allah kasih 2. Maka terjadi perbedaan pendapat. Kalau fuqaha ngambilnya yang rukhsah kayak kita nih pergi ambil rukhsah. Tapi kalau mutasawwif enggak, di mana saja dia enggak mau memendekkan. Selagi masih bisa kenapa gitu kan Pak ya. Tinggal Anda pilih yang mana gitu kan. Bedaannya begitu. Oke, nah kalau lagi nonton konser Pak Kiai, atau main bola gitu, lagi nonton bola gitu ya. Nah, ini nggak termasuk nih. Udahlah gitu ya, di jamaah aja nggak boleh ya. Nggak boleh karena nonton konser ini kenikmatan selera ya, yang mestinya ditundukkan kepalanya untuk hal-hal yang lebih penting. Dalam kaidah takdimul aham alal muhim dalam kehidupan itu.
Betul. Kita ini harus mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Betul. Hiburan penting nggak? Penting, tapi ada yang lebih penting. Ih, Masya Allah. Allah loh, jangan dikalahkan loh sama Iya. gitu-gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Oke, Pak Kiai kalau macet gimana? Nah, macet termasuk diperbolehkan kalau kita nggak bisa turun. Oke. Tapi kalau jalanannya itu, pinggirannya itu Masih. bahu jalannya besar. Aha. Kita ke pinggir, kemudian kita gelar, oh bisa viral itu. Oh iya, betul, betul. Ya, Betul. Apalagi kan pom bensin juga deket gitu ya bisa Nah, melipir. Nah itu dia mesti jangan berhenti. jadi alasan juga ya Pak Kiai. kecuali di tol, Di tol, macet, betul. yang nggak mungkin minggir. Ya, maka dia boleh melakukan sholatnya dengan dalam keadaan apa adanya. Mhm. Nah ini yang disebut dengan sholat dalam keadaan sholatus safar, maka dia cuma takbiratul ihram saja. Kalau dia mengerjakan sholat sunnah, cuma takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Selebihnya mau menghadap kemana saja boleh. Kalau dia melakukan sholat wajib, takbiratul ihram, ruku sama sujud, menghadap kiblat, selebihnya tidak mengapa. Oke. Pak Kiai, satu pertanyaan lagi, singkat, padat dan jelas. Batasan aurat dalam Islam. Ma tastahi minhu, setiap yang kau malu diketahui orang. Oh, oke. Itu namanya aurat. Dan ketika terbuka, itu sudah masuk pornografi. Jadi intinya, nah tangan kan, ada yang bilang bahwa kalau untuk perempuan itu batasnya kan telapak tangan. Apakah punggung tangan itu juga termasuk aurat? Ini yang dimaksudku itu justru ini punggungnya. Oh iya, punggungnya. Perutnya nggak termasuk. Nggak termasuk ya. Nggak Jadi termasuk. punggungnya kan harus Ya, harus tutupin dong harus berarti ya. tertutup. Harus tutupin. Iya. Oke. Dan itu tadi ya, untuk berhijab juga harus menutup. Kalau untuk berhijab seperti apa Pak Kiai? Ada kan yang masih belum syar'i gitu misalnya, yang model hijabnya macam-macam gitu Pak Kiai. Ya, ini menarik nih. Menutup aurat di dalam Islam itu pertama menutup warna kulit. Menutup warna kulit. Warna kulitnya tertutup. Artinya saya pernah lihat orang yang mau berangkat haji turun dari mobil, pakaian baju putih-putih, tapi warna BH-nya kelihatan. Aduh. Semuanya berdehem. Iya. Kan dia menutup aurat. Tapi itu tadi ya. Nah, tapi Terlihat. warna kulitnya Masih terlihat. terlihat. Yang kedua menutupi bentuk. Betul. Dan ini yang lebih berbahaya. Iya, karena sekarang Lebih berbahaya. Dia pakai Levi's, dia pakai pakaian yang tebal, tapi karena ketat, alamak, yang di belakangnya bisa nubruk. betul. Iya, Apalagi sekarang kan model fashion macam-macam Pak Iya. Kiai. Kalau nggak hati-hati itu ya. Termasuk orang-orang ibu-ibu yang ngaji di majelis taklim. Iya. Legging itu kan sebenarnya untuk mengecilkan paha, Iya. betis gitu. Nah itu di paha, nanti mau keluar mereka itu pakai baju lagi. Jadi buat Ini dalaman. mengaji pakai itu, duduknya di depan. Waduh. Ustadznya cepat mati kalau zaman begini. Ya. Allahu Akbar, Dia betul. tersiksa. Betul. Ah ini korban mode Oh iya, namanya. betul. Hati-hati ustadznya juga jadi tersiksa. Cepat mati. Cepat. Allahu Rabbi, baik. Ini kayaknya untuk pembahasan aurat nanti bisa kita bedah atau kita elaborasi lebih panjang lagi ya Pak Kiai. Insya Allah. Tapi apa mau dikata, memang waktu kita terbatas. Dengan waktu yang terbatas ini, insya Allah tadi kita berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin ya Pak Kiai. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama. pencerahannya, atas ilmunya. Insya Allah pasti akan bermanfaat. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat. Dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisa Kampami. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.